Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, ada sukacita. Selamat beribadah. Biarlah pada pagi hari ini kita akan sama-sama dengan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Keadaan kami saat ini semuanya hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama dengan firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan juga pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu, supaya dilayakkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, temanya adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya, saudaraku, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah melarang murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Dia berpesan kepada murid-muridnya dan melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku, ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid sebentar lagi akan ditanggalkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan naik surga. Dan tanpa Roh Kudus, murid-murid tidak ada apa-apanya. Tetapi dengan Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid akan melakukan hal yang luar biasa. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid akan mengalami tantangan-tantangan yang berat, tantangan-tantangan yang luar biasa untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Seperti kata Tuhan Yesus, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita baca kitab suci, kita akan tahu bahwa ada beberapa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Yang pertama-tama tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan bahwa Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang pertama-tama, saudaraku, Roh Kudus dikatakan adalah seorang penolong yang lain, Parakletos, ya. Seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan Tuhan mengatakan juga bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar menyertai, tapi diam di dalam kamu. Itulah sebabnya, saudaraku, ketika murid-murid di Yerusalem menantikan janji Bapa, dan pada hari Pentakosta mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan yang begitu berat, menghadapi pemerintah yang ada pada waktu itu dan ahli-ahli agama, di mana para murid diancam, di mana para murid mengalami hal-hal yang sangat berat, saudara-saudara. Tetapi mereka begitu kuat, ya. Mereka, saudara-saudara, tidak takut akan apapun, ya. Dan ketika mereka, saudara-saudara, mengalami tantangan yang begitu berat, mereka tetap bisa bertahan. Mereka bisa berdoa. Dan ketika mereka berdoa, dikatakan sampai tempat di mana mereka berdoa itu goyah. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, katanya, ya. Saudaraku, karena Roh Kudus adalah Parakletos. Roh Kudus adalah
penolong yang lain yang menyertai mereka, yang tinggal di dalam mereka. Bahkan ketika Stefanus, saudara-saudara, mengalami penganiayaan yang luar biasa, yang akhirnya Stefanus meninggal, tetapi dikatakan bahwa orang-orang tidak sanggup melawan nikmatnya, dan roh yang mendorongnya untuk berbicara. Roh Kuduslah, saudaraku, yang mendorong orang-orang, mendorong murid-murid untuk berbicara akan firman Tuhan. Karena dia adalah Parakletos, penolong yang lain, yang selalu menolong, yang selalu menyertai, dan tinggal di dalam diri orang-orang yang percaya. Jadi saudaraku, tanpa Roh Kudus, kita orang percaya tidak ada apa-apanya. Tetapi Roh Kuduslah yang menyertai kita, Roh Kuduslah yang diam di dalam kita. Jadi yang pertama, saudaraku, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah dia menjadi penolong yang menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Yang kedua, saudaraku, dikatakan bahwa di dalam ayat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua, peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah Roh Kudus akan mengajar kita di dalam segala sesuatu. Mengajar kita, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, bahkan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Dia mengajarkan kepada kita banyak perkara. Dia akan mengajarkan kepada kita banyak hal, saudara. Bukan hanya itu, Dia akan mengingatkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita akan diingatkan. Kita akan diajarkan oleh Tuhan supaya kita bisa mengingat akan firman-Nya. Bahkan Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya, saudaraku, itu adalah perkara yang kedua. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kuduslah. Jadi yang ketiga, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah Roh Kudus akan mendorong setiap orang yang percaya untuk bersaksi akan nama Yesus, ya saudaraku. Iya, Roh Kudus itu bersaksi tentang aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita, saudaraku, orang-orang yang percaya, yang dimana Parakletos itu menyertai kita, Parakletos itu penolong kita dan tinggal di dalam kita, itu akan mendorong kita untuk bersaksi. Di dalam Kisah Rasul pasal 1:8 juga dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima roh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa, ya, dan akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, mulai dari tempat yang paling dekat. Roh Kuduslah yang mendorong orang-orang percaya, saudara-saudara, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, tanpa Roh Kudus, orang-orang percaya akan hidup dalam ketakutan, akan hidup dalam saudara-saudara kelemahan. Tetapi Roh Kudus itulah yang mendorong kita semua, dan kita akan menerima kuasa. Kuasa itu, saudaraku, seperti dinamit yang meledak. Ya, kalau dinamit aja secara jasmani bisa meledakkan batu, meledakkan gunung, saudara-saudara. Roh Kudus satu kuasa yang begitu meledak-ledak dalam kehidupan orang-orang yang percaya, sehingga dia tidak tahan kalau dia tidak menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus yang sudah datang sebagai manusia, sebagai Mesias dan Juru Selamat. Ya, saudaraku, ya, dikatakan Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, saudaraku, itu adalah
peran Roh Kudus yang ketiga di dalam kehidupan orang yang percaya. Bagian yang keempat, saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-16, saudara-saudaraku, ayat yang ke-7, bagian B sama dengan 8 dikatakan, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudaraku, yang keempat, Roh Kudus berkarya, saudara-saudara, dia akan mengingatkan dunia ini. Ya, dia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara, orang tidak tahu apa itu dosa. Orang tidak tahu apa itu kebenaran. Orang tidak tahu apa itu penghakiman, saudaraku, kalau tidak Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan orang-orang. Saudaraku, dan kalau Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang-orang, orang akan insaf. Orang akan tahu, saudara-saudara, apa namanya dosa, apa itu namanya kebenaran, apa itu namanya penghakiman. Sehingga mereka mencari Tuhan. Sehingga mereka bertobat, saudara-saudara. Mereka akhirnya menerima Tuhan Yesus, saudara-saudara. Sehingga dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, saudara-saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ya, ini bagian yang kelima, ya, saudara-saudara, peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan memimpin orang-orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, bukan kebenaran diri sendiri, saudara, bukan kebenaran sifat umum yang ada dalam dunia ini, tapi kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, ya, dikatakan bahwa Roh Kudus ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Dan bagian yang terakhir, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 dikatakan, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bagian yang berikutnya ini, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu akan memuliakan Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudara, tidak mungkin kalau seseorang sungguh-sungguh dia menerima Parakletos itu disertai oleh penolong yang lain, ya, penolong yang lain itu tinggal di dalam dirinya, saudara-saudara, untuk selama-lamanya, maka orang itu, saudara, kehidupannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kehidupannya adalah untuk memasyurkan Tuhan. Kehidupannya adalah untuk mengagungkan Tuhan. Jadi, saudaraku, dari ayat firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini, Roh Kudus sungguh-sungguh luar biasa. Ya, tanpa Roh Kudus ini, saudara-saudara, kita orang percaya sekali lagi tidak ada apa-apanya. Kita mungkin tidak sanggup untuk menjalankan iman di muka bumi ini dengan baik. Bahkan Roh Kudus ini dikatakan, saudaraku, di dalam suratan Yohanes 1 Yohanes pasal yang ke-4, saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-4 bagian B dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, jadi Roh Kudus, saudara-saudara, yang ada dalam diri kita ini adalah lebih besar dari semua roh apapun yang ada dalam dunia ini. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita perlu berbangga menjadi orang yang percaya. Kita perlu bangga, saudara, menjadi anak-anak Tuhan, yang Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
yang menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dan roh itu adalah lebih besar dari semua roh apapun yang dalam dunia ini. Makanya murid-muridnya yang pertama, saudara tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi, janji Bapa. Karena Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi kamu semua akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, karena Roh Kudus inilah, saudara, murid-murid bisa berkarya. Dan kita semua juga yang saat ini hidup di zaman yang akhir ini, saudaraku, kita bisa menjalankan kehidupan kita mengikut Tuhan karena bimbingan daripada Roh Kudus yang luar biasa, di mana Dia akan menyertai kita, di mana Dia, saudaraku, mengajarkan segala sesuatu kepada kita, di mana Dia mendorong kita untuk bersaksi, saudara-saudara, di mana Roh Kudus inilah yang menginsapkan dunia ini, saudaraku, tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dan Roh Kudus inilah yang mendorong kita untuk bisa memuliakan nama Yesus. Jadi saudaraku sekalian, mari kita memberikan diri kita untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menyerahkan diri kita, saudara-saudara, untuk dibawa, saudaraku, oleh Tuhan di dalam jalan-jalannya sesuai dengan firman-Nya, saudara-saudara, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang boleh memperkenankan hati Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita kembali berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh renungkan firman Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu, tetapi Engkau menyuruh penolong yang lain, para kletos, untuk menyertai kami, untuk tinggal di dalam kami, untuk mengajari kami, untuk mendorong kami bersaksi. Bahkan roh yang ada dalam kami itu lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Kami bersyukur karena dengan itu kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa ini, sehingga kami pada saat ini boleh, Tuhan, mengikuti Engkau. Kami pada saat ini boleh mentaati firman-Mu karena bimbingan daripada Roh Kudus yang membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kuduslah yang mendorong kami supaya kehidupan kami, ketika kami hidup maupun ketika kami mati, kami bisa memuliakan nama Yesus. Nah, itulah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami ucap syukur muji Engkau ya Tuhan. Di dalam nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan, anugerah sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih yang begitu dasar luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyebut kita di dalam kemuliaan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah